Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan dengan NIM 11870700012. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang haji, tentang hal-hal dasar tentang haji. Jadi haji itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu haji, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengunjungi atau menuju. Haji ini sudah terlaksana, sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat itu ketika Siti Hajar kebingungan untuk mencari air, karena Nabi Ismail itu sedang menangis karena kehausan. Jadi beliau, Siti Hajar radhiyallahu anhu ini, dia berlari kecil di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Namun tidak juga menemukannya, yaitu menemukan air maksudnya. Sehingga kemudian Ismail kecil ini menggaruk-garuk tanah, dan atas izin Allah muncullah air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dan ia melakukannya dengan bantuan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk haji ini sendiri termasuk dalam rukun Islam yang kelima, yang dimana kita melakukan haji ini hanya untuk orang-orang yang memang diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba Allah yang diberi kemampuan tersebut. Dan haji ini sendiri mempunyai syarat-syarat wajib, yang dimana yang pertama, orang yang melaksanakan haji itu harus beragama Islam, berakal sehat secara jasmani dan rohani, sehat untuk melaksanakan ibadah haji ini, memahami ritual hajinya, kesiapan mentalnya, karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Terus juga balik atau mencapai usia dewasa, dan selanjutnya merdeka dan bukan seorang budak, dan yang terakhir tuh mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi, karena ibadah haji ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Dan jika seseorang melakukan ibadah haji dengan menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki, maka itu tidak diperbolehkan, karena ibadah haji ini ditekankan untuk mereka yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Kemudian untuk rukun haji tersendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ihram, itu dimana jamaah itu dimulai dengan baca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian, kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan menggunakan dua kain putih, yang satu dililitkan di pinggang sampai ke bawah lutut, dan yang satunya disampirkan di bahu kiri. Dan sedangkan untuk perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Ketika ihram ada beberapa larangan, seperti tidak boleh memotong kuku, memakai parfum, mencukur rambut, melakukan hubungan intim, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan. Dan tujuan dari ihram ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan semua jamaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya perbedaan antara orang kaya ataupun orang miskin dan lain sebagainya. Mengenakan kain yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Lewat pakaian individualitas seseorang bisa terlihat dan perbedaan, serta akan terciptanya penghalang yang memisahkan manusia. Untuk selanjutnya yaitu ada wukuf, yang dimana ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun, tapi wukuf ini diam diri itu berzikir, berdoa di padang Arafah,
dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Dan wukuf ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya ada tawaf dan sa'i. Tawaf itu ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Jadi ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad jika memungkinkan, dan mereka berkeliling secara mengucapkan doa. Jika jamaah tidak bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad karena keramaian, maka jamaah cukup menunjuk batu dengan tangan mereka. Dan selama tawaf ini jamaah tidak diperbolehkan untuk makan, namun untuk minum diperbolehkan. Karena selama tawaf bisa kelelahan atau dehidrasi karena berdesak-desakan. Dan untuk jamaah laki-laki itu dianjurkan untuk memutari Ka'bah pada 3 sirkuit awal dengan langkah yang cepat. Sisanya bisa berjalan dengan santai. Dan jika tawaf telah selesai, maka langsung melakukan salat sebanyak 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim di sebuah tempat di dekat Ka'bah. Namun karena banyak jamaah haji dari berbagai negara, jamaah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ini di dalam masjid. Biasanya setelah sholat jamaah akan meminum air dari sumur Zam-Zam yang tersedia di sekitar masjid. Dan tawaf ini diikuti dengan sa'i atau berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada tahallul, yaitu setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki ini akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Hal ini disebut dengan tahlul. Ketika selesai melakukan tahallul maksudnya, maka semua larangan dalam haji boleh dilakukan kecuali berhubungan badan suami istri. Dan tahallul ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika jamaah sudah melontarkan jumrah. Dan lontar jumrah adalah ritual melemparkan batu kerikil pada jumrah. Lontar jumrah ini mengingatkan penjamaah haji bahwasanya iblis akan selalu berusaha menghalangi orang-orang beriman yang ingin melakukan kebaikan. Ibadah haji serta umroh ini semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui syarat dan rukun haji ini. Dan untuk haji ini terbagi jadi 4 jenis. Yang pertama ada haji al-ifrad, yaitu mengacu pada ritual ibadah haji sendiri tanpa memerlukan hewan kurban. Yang selanjutnya ada haji al-qiron, yaitu ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji ini dan umrohnya bersama-sama saat dalam keadaan ihram. Jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Dan selanjutnya ada haji al-tamattu, yaitu ibadah haji yang paling umum, yang dimana haji yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umroh selama musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji antara 8 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian ritual umroh dan haji ini dilakukan harus dalam keadaan ihram yang terpisah. Selain itu, untuk menyelesaikan haji ini diperlukan hewan kurban. Dan seorang jemaah yang melakukan ibadah haji ini disebut mutamati. Dan untuk keutamaan haji ini yaitu rukun Islam yang sudah saya sebutkan, ini termasuk rukun Islam yang kelima dan wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Dan keutamaan haji disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Itu pertama, haji adalah amalan yang afdol yang berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, beliau bertanya, Nabi SAW ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dan ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian haji mabrur, jawab Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya itu, bagi siapa yang melakukan ibadah haji maka akan dibalas dengan surga.
Yang selanjutnya ada haji termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haji juga dapat menghapus dosa-dosa. Haji juga bisa menghilangkan kefakiran di dalam diri. Dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.